Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 2. Saya Diana Faranda dengan NPM 09. Saya Natasha Bila Pratini dengan NPM 8. Saya Orly Dwi Rahmadani dengan NPM 06. Saya Kelsa Damesari dengan NPM 10. Saya Siti Syarifah dengan NPM 7. Baiklah, kami akan menampilkan video hasil wawancara kami kepada para masyarakat, mahasiswa, satpam, polisi, dan lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelsa Damesari, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Satpam yang ada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu. Baiklah Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul ini dari Satpam Proyek Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Padang Harapan, Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan lalu lintas. Baik untuk sekarang, baik dalam keadaan lalunya. Pertanyaan yang kedua, mengapa masih banyak masyarakat yang lalai dan sering melanggar lalu lintas padahal peraturan yang diberikan sudah sangat jelas? Karena kurangnya kesadaran terhadap masyarakat. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana peran pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait aturan lalu lintas? Dirinya pengaturan lalu lintas setiap hari. Yang pertanyaan yang keempat, apakah sanksi yang ada saat ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas? Adanya penegasan terhadap pelanggar ataupun surat-surat. Pertanyaan yang kelima, yaitu apa saja kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas? Dirinya memakai helm dan juga berkepentingan memberi kapasitas. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah anda merasa sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah adil? Sudah adil. Baiklah, itulah wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Satpam. Kami berterima kasih telah berkenan menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Faranda. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di Padang Harapan, Kota Bengkulu tentang judul penelitian kami, yaitu tingkat kesadaran hukum pada lalu lintas yang ada pada Padang Harapan, Kota Bengkulu. Kepada abangnya saya akan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Oscar Dio Sataputra. Di sini saya sebagai masyarakat di lingkungan Padang Harapan. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baiklah, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Padang Harapan, Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan lalu lintas? Baik, mungkin untuk kesadaran masyarakat yang ada di Padang Harapan ini sudah cukup baik, tapi memang mungkin beberapa masih ada masyarakat kita yang masih lalai atau masih tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun Polri. Pertanyaan selanjutnya itu adalah menurut kakaknya mengapa masih banyak masyarakat yang lalai dan sering melanggar lalu lintas padahal peraturan yang diberikan sudah sangat jelas? Mungkin kalau untuk masyarakat yang masih melanggar itu kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing, dan mungkin juga karena masih banyaknya pelajar yang berada di sini, mungkin mereka juga belum mengetahui atau kurangnya sosialisasi, tapi itu kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing karena untuk keselamatan. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah menurut abang apakah sanksi yang ada saat ini itu efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas? Untuk mengenai sanksi mungkin sudah cukup efektif, tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat sanksi itu tidak menjadi efektif karena banyaknya beredar di masyarakat itu bahwa masih ada banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan sanksi-sanksi tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apa saja kendala utama yang dihadapi masyarakat seperti kakak dalam mematuhi aturan lalu lintas? Mungkin untuk kendala itu kalau untuk pemuda seperti saya mungkin sudah tidak ada karena zaman sekarang ini sudah adanya media internet dan media lain untuk kita belajar dan
mencari tahu apa saja aturan-aturan lalu lintas. Tapi untuk orang-orang tua atau lansia mungkin kendalanya karena kurangnya informasi yang tersampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menurut kakak apakah sanksi yang diberikan oleh aparat hukum saat ini itu apakah sudah adil atau belum? Kalau untuk keadilan itu mungkin sudah cukup adil, tapi kembali lagi seperti pertanyaan yang tadi, karena masih ada beberapa oknum yang menyalahgunakannya. Baiklah, itu saja pertanyaannya yang dapat saya berikan kepada kakaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti, saya perwakilan dari kelompok Islam. Sekarang saya sedang berada di Jalan Padang Harapan, lebih tepatnya di dekat kampus Universitas Bengkulu kampus 4. Sekarang saya sedang bersama dengan kakak yang satu ini. Kak, boleh perkenalkan nama dulu? Perkenalkan, nama saya Ajurjang, warga Kelurahan Padang Harapan. Baik kak, saya di sini ingin bertanya kepada kakak. Menurut kakak, bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Padang Harapan di Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan lalu lintas? Untuk kesadaran warga di Padang Harapan ini sudah sadar akan adanya peraturan lalu lintas, namun ada beberapa mungkin yang masih melanggar. Lalu kak, kenapa masih banyak masyarakat yang lalai mengenai yang melanggar lalu lintas pada peraturan yang diberikan sudah sangat jelas? Ya, mungkin mereka sudah menjadi kebiasaan mereka yang melanggar-langgar seperti itu, dan juga mungkin mereka kurang membaca peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas. Lalu, apakah sanksi yang ada saat ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas? Itu sebenarnya sudah efektif. Menurut kakak, apakah Anda merasa sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah adil? Sangat adil sebenarnya, tapi terkadang banyak oknum-oknum polisi atau polantas yang mensalahgunakan wewenang tersebut. Lalu, apa saja kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas? Kendalanya itu kurangnya sosialisasi dan lagi ke masyarakat di Kelurahan Padang Harapan ini tentang terkait aturan-aturan lalu lintas. Baik kak, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami informasikan kepada kakak. Maaf karena sudah mengganggu waktu kakak juga. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak. Saya tutup wawancara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Padang Harapan Kota Bengkulu mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas. Sebelumnya boleh perkenalan diri Kak? Perkenalkan, nama saya Rio. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Padang Harapan Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan lalu lintas? Menurut saya, tingkat kesadaran masyarakat di Kota Bengkulu ini dalam mematuhi peraturan lalu lintas ini kurang, sangat kurang kesadarannya. Karena saya lihat masyarakat di Kota Bengkulu ini masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Pertanyaan selanjutnya, mengapa masih banyak masyarakat yang lalai dan sering melanggar lalu lintas padahal peraturan yang diberikan sudah sangat jelas? Mengapa masyarakat di Kota Bengkulu ini masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas? Dikarenakan mungkin kurangnya kesabaran dalam menunggu lampu merah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah sanksi yang ada saat ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran seperti mematuhi aturan lalu lintas? Peraturan yang ada di Kota Bengkulu ini menurut saya efektif. Cuman masyarakatnya aja yang masih belum mau untuk mematuhi peraturan yang ada di Kota Bengkulu ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi
mungkin ada yang terburu-buru, mungkin pas di lampu merah dia nggak sabar nungguin lampu merah tersebut dan kemudian dia langsung menerobos saja lampu merah tersebut. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak apakah sanksi yang diberikan pada pelanggar itu tidak adil atau tidak? Menurut saya sih sanksi yang diadakan di Kota Bengkulu ini menurut saya sudah adil. Cuman mungkin ya masyarakatnya aja mungkin masih belum bisa mematuhi peraturan tersebut. Sekian wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah, saya berasal dari kelompok 2. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu anggota Polri yang ada di Padang Harapan ini. Sebelumnya boleh Pak perkenalkan nama dulu? Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakib, umur 16 tahun, dinas di sama Kapolda ini. Sekarang lagi melaksanakan penjagaan di rumah dinas Kapolda ini. Setelah teman perkenalan dari Bapak tadi, Bapak bolehkah saya bertanya kepada Bapak sedikit pertanyaan mengenai lalu lintas di sini? Boleh. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Padang Harapan Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan lalu lintas? Kalau untuk pantauan kami sampai saat ini, insya Allah di sini ini aman lancar lah. Mungkin kayak yang di lampu merah itu masih banyak yang terobos gitu kan. Lalu mengapa masih banyak masyarakat yang lalai dan sering melanggar lalu lintas padahal peraturan yang diberikan sudah sangat jelas? Kayaknya mungkin kurang edukasi kan ya. Kurang dengar juga bawaan dan Bagaimana peran pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait hukum lalu lintas ini? kalau dari kami biasanya kami ada organisasi dan sekolah juga ada divisi bagian humas kan di bagian dari jadi itu tentunya untuk menangani segala aspek yang kurang dari tingkat kurang kesadaran masyarakat. Kesadaran dari masyarakat ya Pak. Lalu apakah sanksi yang ada saat ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas? Kalau sampai saat ini kayaknya cukup efektif sanksi yang diberikan. Apa saja kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas? Biasanya sih kalau yang di sini ya jarang pakai helm orangnya. Terus untuk si lampu merah tuh kadang yang di lampu merah itu masih sering kebos. Apakah yang sering tidak menggunakan helm ini rata-rata dari masyarakat atau dari salah satu mahasiswa? Banyak dari masyarakat. Untuk dari mahasiswa ini biasanya mereka sering menggunakan helm. Menurut Bapak, apakah sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah adil? Kami sudah Lalu bagaimana peran aparat dalam menegakkan peraturan lalu lintas menurut pandangan masyarakat? untuk peran kami sendiri kan untuk sekarang ini dari jam 7 pagi sampai 8 sama sore kan juga ada yang mengatur bagi-bagi di tiap simpang kan. Dari itu udah mulai dari Sumatera tadi sudah mulai tetap dari masyarakat. Jadi teman, itulah yang bisa saya tanyakan kepada Bapak ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Dwi Rahmadani. Saya perwakilan kelompok 2 Pancasila. Di sini saya bersama mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan. Baik, kenalkan nama saya Nanda Novian Prastama. Saya mahasiswa asal Universitas Bengkulu, Jurusan Farmasi. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Padang Harapan Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan lalu lintas? Menurut saya tentang kepatuhan lalu lintas itu lumayan kurang ya, karena sejak saya berangkat pagi menggunakan kendaraan motor itu banyak sekali para pengendara-pengendara yang khususnya mahasiswa tetangga kita seperti anak UTS ataupun sekolah lainnya
tidak juga pada orang-orang yang sudah dewasa itu menerobos lalu lintas, terobos lampu merah ya. Yang kedua, mengapa masih banyak masyarakat yang lalai dan sering melanggar lalu lintas padahal peraturan yang diberikan sudah jelas? Sebenarnya peraturan itu kan hanya untuk memberikan hukum. Kalau untuk melaksanakannya itu kan kesadaran pribadi. Berarti kalau tidak dilaksanakan berarti kurangnya kesadaran dari mereka, kurangnya apa ya, informasi bagaimana apabila terjadi kecelakaan pada mereka itu mengakibatkan hal yang fatal. Mungkin itu saja. Selanjutnya, apakah sanksi yang ada saat ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas? Kalau sanksi itu sebenarnya cukup, karena apabila tertangkap itu bukan kena tilang ataupun kalau telah terjadi kecelakaan itu yang pasti hukum yang paling mereka rasakan rasa kapok, mereka tidak akan melakukan lagi karena mereka udah dapat imbasnya. Tuh, kalau untuk hukum sebenarnya udah cukup, namun karena kurangnya pelaksanaan dari hukum tersebut masih lemah gitu. Selanjutnya, apa saja kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas? Mungkin yang pertama tadi kesadaran ya, kesadaran akan bahaya yang dia lakukan terhadap pelanggaran lalu lintas itu berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan untuknya dan untuk pengendara lain. Dan juga penyebab untuk dari sektor pribadi mungkin ya, mungkin buru-buru mau sekolah ataupun ke kantor gitu, atau mungkin memang pribadinya sendiri memang kebiasaan seperti itu, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi ya seperti biasa aja, dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa merugikan orang lain gitu. Selanjutnya, apakah Anda merasa sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah adil? Kalau sanksi ya, menurut saya sih sudah adil ya, karena apabila sanksi tersebut diberikan kepada sang pelanggar itu membuat dia menjadi inginnya itu. Namun juga kalau akhir-akhir ini mungkin kurang ya, karena kenapa ya? Karena masih banyak yang belum sadar juga. Kalau kita bilang tuh memang mereka yang inginkan, memang mereka yang mau, dan itu mereka lakukan seperti biasa aja tanpa salah dan sebagainya, seperti biasa aja. Itu sanksi ya, tapi mungkin kalau lebih ditingkatkan lagi. Baiklah, demikian wawancara saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.